Mengapa arus kendaraan mampet di pintu tol Brebes Timur? Berikut ini adalah keterangan dari Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dan Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Pintu tol itu yang paling awal dan yang paling akhir itu besarnya harus sama dan jalannya harus bisa menampung di keluarnya. Yang memang kalau tolnya itu dikatakan, loh ini bukan masalah di tol tapi di arterinya. Ya berarti pintu tolnya yang salah dong, lokasinya di situ. Nah kan gitu, begitu ada pasar, ada perlintasan kereta kalau di Brebes loh ya. Gitu. Mestinya itu bikin exit tol yang besar juga sebesar waktu dia asal, nah gitu loh. Kan ini kayak teori botol aja, ini teori pipa gitu. Kalau satu pipanya masuknya besar, ini keluarnya kecil ya berantakan gitu. Ya, dan ini adalah pernyataan Jenderal Polisi Badrodin Haiti yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kapolri. Tahun ini bisa parah macetnya karena tolnya sampai Brebes Timur. Tolnya 9 gerbang, keluarnya hanya 2 jalur, kemudian diarahkan ke arteri, alhasil jadi kemacetan panjang. Saya harus ke Pak Heri. Baik. Pak Heri, pintu masuk dengan pintu keluar tidak sama, ditambah dengan arteri dan lokasi yang menurut Pak Jonan gak benar itu lokasinya di situ. Kalau saya melihatnya seperti ini, artinya apa yang kita alami kemarin itu menjustifikasi bahwa memang Trans Jawa tadi harus segera kita selesaikan, seperti itu. Jadi selama tadi belum sampai ke ujung, hari ini yang keluar di Brebes adalah yang juga yang ke Semarang. Data kami ada sekitar 40 sekian ribu yang keluar di sana, ya gabungan antara Pejagan, Brebes Barat dan Brebes Timur. 63%-nya ke utara, ke timur. Artinya semua keluar di situ, yang ke Brebes. Padahal tujuannya tidak di situ. Ada yang ke Tegal, Pekalongan dan seterusnya. Ini pintunya tidak banyak karena memang bukan tujuan akhir. Tujuan akhir. Nah nanti makanya ini harus kita teruskan, at least sampai Semarang, sehingga yang keluar Brebes adalah yang memang tujuannya Brebes. Demikian juga seterusnya seperti itu. Jadi planning untuk mengatasi persoalan mungkin Kang Hedi merasa masih kurang atau harus ditambah sesuatu? Tol itu kan salah satu ya, tapi harus diperbanyak juga pintu-pintu keluarnya. Arterinya harus kita perlebar juga. Selama kalau kita cuma mengandalkan tol ya, mungkin untuk jalan yang bisa jalan. Tapi nanti pasti yang kalau arterinya juga nggak dibangun, nggak diperlebar, ini juga akan jadi problem. Yang terjadi selama ini kita masih fokus untuk sementara ya, untuk sementara masih tol. Ambil contoh Brebes, Pak. Brebes itu cuma ada 2 jalan loh Pak untuk menuju ke timur. Satu yang lewat Selawi itu ya, Selawi. Satu yang lewat Brebes dalam kota. Jadi cuma 2 jalan kecil. Jadi kalau begitu keluar kita nggak bisa. Artinya apa? Lepas dari pintu tol macet juga. Macet juga. Perilaku pemilik mobil kita itu sekarang adalah pemilik mobil baru. Sekalipun transportasi massal kita siapkan, kayak kereta sekarang udah bagus, bis udah oke, laut udah oke, mereka nggak mau pakai itu. Mereka inginnya pakai mobil. Gua beli mobil mau gua pakai, ngapain gua disuruh naik kereta? Jadi itu yang terjadi. Perilaku masyarakat tadi yang akan ini angka kenaikan penggunaan mobil pribadi memang lebih besar juga tahun ini kah? Tidak sesuai prediksi awal? Sudah kita prediksi kita mencerita dari Kementerian Perhubungan bahwa untuk yang mobil penumpang naik kurang lebih 5%. Yang akan mudik. Dan ini sudah kami mobil penumpang itu mobil pribadi. Ya. Kemudian dari hasil pendataan di Cikarang Utama yang selama arus mudik ini kurang lebih hampir 900.000 kendaraan yang keluar. Itu yang dari Jakarta, perhatikan Jakarta. Belum yang dari yang lainnya, kan nggak lewat Cikarang Utama. Berarti kurang lebih 1 juta kendaraan lebih melewati Pantura. Ya, kenaikannya diperkirakan sekitar 5%. MTI punya hitung-hitungan survei sebelum-sebelumnya? Ya, masalahnya saya kira bukan berapa persennya, tapi masalahnya adalah pengaturannya, ya, demand management. Bahwa seperti disampaikan di awal tadi bahwa nanti akan ada pengaturan. Itu bisa saja pengaturannya dalam bentuk retiming. Katakanlah bisa H-5 daerah Bekasi dan Timur silahkan berangkat dulu. Pak Ipung, kalau melihat yang kemarin, mungkin nggak kemacetan separah itu bisa dihindari sebenarnya? Saya kira bisa diminimalisir. Bisa diminimalisir. Dengan retiming, rescheduling, kemudian bahkan save moda. Tetapi saya melihat ini sebetulnya sebuah kekeliruan konstruksi yang sangat mendasar bahwa public transport kita itu sangat minim, ya.
semestinya kalau orang tidak dibiarkan menggunakan private transport. Kalau Tidak dibiarkan artinya dilarang. boleh dilarang, Mas Edi nanti diatur, berontak loh, artinya Pak. bisa diatur gitu ya, bisa diatur ya, Oke, ya. bahwa penggunaan orang boleh beli mobil kapan saja boleh, tapi penggunaannya yang diatur. Ah, ya. Seperti ERP itu kan penggunaannya yang diatur. Seperti 3-in-1 juga itu pengaturan penggunaan gitu. ya. Nah, seperti pengaturan penggunaan bisa jadi seperti retiming. Katakanlah Ada banyak hanya cara sekian. gitu ya. Oke. Kemudian Walaupun mobil tetap bertambah cukup banyak silakan dan mobil banyak produksi digunakan. terus, dibeli terus, silakan. Sebelum kita lanjutkan, kita masih punya nih apa testimoni warga mereka yang lewat selain Kang Hedi tadi. Ini mereka yang lewat di kesaksian pemudik yang terjebak macet di tol Cipali ya. Sekitar 2-3 km dari Kanci, semua mobil mulai berhenti. Setiap kendaraan hanya mampu bergerak 2-3 meter dan kemudian berhenti 3-5 menit. Hal ini membuat pengemudi terpaksa menyalakan mesin mobilnya. Saya duga kemungkinan polusi CO2 menumpuk dan berdampak negatif bagi pemudik. Dalam tol, pembatas jalan menuju arah sebaliknya ditutup. Sementara rest area penuh, padahal jalur arah Jakarta kosong. Kenapa tidak untuk kontraflow saja atau buka pembatas jalan buat pemudik yang mau putar arah karena menyerah? Kami seperti di penjara menurut statement Mas Agung ini, masuk ke sana kejebak mati-matian dalu. Ini mungkin Pak Agung ini ketika awal-awal dia kesal lah Pak ya, karena kontraflow belum ada, pembatas belum dibuka, dia terjebak, tidak bisa kemana-mana, harus mengikuti jalur itu. Terlambat menyelesaikannya atau bagaimana? Kalau saya bilang terlambat begini Mbak, kalau yang saya lakukan di manajemen operasional kita, itu sudah sepakatan dengan Kementerian Perhubungan dan pengelola. Itu sudah sepakati pada saat rapat. Begitu 5 km pindahkan. Tapi ini pada kenyataannya lebih dari 5 kilo kan? Justru itu, Iya. karena arus yang semua dari Jakarta bertujuan semuanya ke Brebes semua. Sehingga kita alihkan sampai di Kanci pun sudah penuh, sama. Yang terakhir kami alihkan ke Purbalenyi, dipaksa supaya bahwa jalur utara semua sudah padat. Masyarakat Pindah ke nurut selatan? ke selatan. Sampai di Subang masuk lagi ke arah Cipali lagi, itu semakin padat. Iya. Kemudian pada saat di Brebes Timur yaitu H-1 Lebaran, yaitu hari Selasa, Senin, ya, Selasa ya. Selasa, itu kepadatan yang khusus yang Brebes Timur sudah bisa kita urai kurang lebih 2-3 km panjangnya. Yang di Pejagan justru yang 20 km lebih. Kita beritahu bahwa Brebes Timur sudah mulai lancar. Mari kita tarik pelan-pelan, tapi sebagian besar menolak, pengen tetap masuk ke Pejagan. Terus kita paksa lagi. Macetnya makin parah di Makin situ. parah. Tapi saya bisa bayangkan loh Pak Agung begini, kalau sudah ada pengalaman di sebelah situ macet, orang juga berpikir-pikir bener nggak sih ini gitu, karena Bawaannya curiga melulu memang. Jadi Ya, kan? faktor itu ada faktor euforia ingin mencoba jalan baru. satu hal. Tetapi Satu yang hal. kemudian ketika informasi itu di awal tidak jelas juga, kemudian orang akan berpikir bener nggak sih, Ya. ragu gitu kan. Karena namanya kalau sudah macet kadang-kadang ada sifat emosinya yang agak tinggi. Itu pasti udah untuk emosi agak tinggi udah nggak mau diatur, suka-sukanya aja gitu kan. Pasti. Jadi sehingga pengaturan aparatnya Pak Agung saya yakin akan sangat kesulitan. Oke. Tapi sebenarnya ya selain itu euforia penggunaan Brexit tadi itu luar biasa, yang dulu biasanya lewat selatan pada nggak mau, semua mau lewat situ. Yang karena Gitu. yang saya dengar adalah kemudian beli bahan bakar bisa sampai 50.000 per liter, kemudian tidak ada tempat untuk fasilitas cukup untuk istirahat dan makan, minum dan sebagainya. Pak Heri. Iya. Jadi tadi memang masyarakat Sudah itu cenderung bertumpuk-tumpuk bukan, persoalannya. mereka tidak percaya kalau tidak melihat sendiri. Itu mungkin yang kami lihat pelajaran Ini tidak sedang kemarin. menyalahkan masyarakat Enggak, bukan. kemudian, ya? Artinya ini introspeksi buat kami juga nanti. Artinya bagaimana informasi tadi kita customize ke pengguna. Itu mungkin yang harus kita siapkan untuk kedepannya. Nah, dalam kondisi yang seperti kemarin, memang saya dapat kabar bahwa
bensin tidak ada, coba kita telepon kemana. Memang untuk mobilisasi juga sulit. Kita sebenarnya punya 2 lajur di sana ya, dan 1 lajur untuk bahu. Nah kalau bahu tidak digunakan pada waktu itu mungkin untuk mobilisasinya lebih mudah. Tapi ternyata bahu juga udah penuh, jadi waktu dari belakang nyusul itu nggak bisa sampai ke depan demikian. Karena kerugiannya memang luar biasa kan Iya, kalau sudah tapi macet seperti di itu. satu sisi memang ini juga ada pelajaran yang lain bahwa memang bahu itu adalah untuk kendaraan darurat. Ya. Yang seperti ini harus terus kita suarakan dan kita terapkan dengan enforcement jika perlu. Karena pada saat-saat seperti itu kita nggak bisa sampai ke ujung. Macetnya 40 kilo, kita dari belakang, dari depan bahaya dan seterusnya seperti itu. Iya, kita semua sampai berpikir bahwa memang yang kemudian menonjol dari arus mudik kemarin adalah kemacetan di tol yang luar biasa, dan itu sampai ke media sosial ya. Kita boleh lihat ada beberapa kemudian meme. Akibat terlalu lama macet di Brexit. Betapa kreatifnya teman-teman masyarakat kita, sampai keluar alang-alang di situ rumput. Mobil bisa karatan, betapa luar biasa yang seperti itu. Ini yang mau dipakai Kang Hedi nanti sebentar lagi, pernah nginep di tol Brebes. Hikmah mudik tahun ini. Kalian tahu bahwa Indonesia juga punya Brebes, bukan hanya Jakarta dan Bali. Luar biasa Pak Ibu. Ini betapa kreatifnya masyarakat kita, betapa hal yang kemudian saking keselnya mereka mengutarakan dengan cara yang itulah cara-cara masyarakat kita ya, untuk mensiasati persoalan yang besar. Kadang-kadang mereka bikin guyonan. Saya waktu mudik kemarin pernah lihat itu orang pakai motor membawa kardus besar. Itu tulisannya lucu, pakai bahasa Jawa, mangkat adol wedhus mulih nggawa kardus ya gitu. Jadi pulangnya berangkat jual kambing, pulangnya cuma bawa kardus itu. Jadi masyarakat kita terbiasa menertawakan diri sendiri atau. Tapi bukan berarti ini excuse untuk kemudian tahun depan tidak. Tapi ya itulah cara kita. Makanya kadang-kadang kita tidak ada perbaikan karena masyarakat kita bisa menerima hal yang seperti itu. Dalam tanda petik ya, tidak itu. Ini tidak bisa menerima loh. Ini mungkin malah bisa, moga-moga bisa jadi pengingat untuk bapak-bapak di sebelah ini ya, Pak Ipong. Saya kira perbaikan itu berjalan terus. Saya melihat BPJT dalam hal ini jalan tol itu kan terus akan menggenjot ini, ya, menggenjot pembangunannya. Ini dari moda transportasi jalan, dari transportasi rel, kereta, double track sudah terbangun sebetulnya. Hanya double track yang ke arah Cikarang ini belum, sehingga volumenya belum bisa ditingkatkan. Yang selatan, jalur selatan itu double track juga masih belum semua optimal. Artinya kalau double track untuk kereta api sudah terbangun, jalan tol sudah terbangun, kemudian ada airport baru nanti baik di Jogja, di Karawang maupun di tempat-tempat lain, saya kira barangkali tahun 2019 kemacetan itu sudah goodbye semua. Orang malah bingung kok Lebaran nggak macet lagi gitu. Itu. Iya, saya sih membayangkan kalau sudah begini, moga-moga ini juga pengingat kita semua bahwa pernah terjadi kalau Lebaran nggak macet, artinya mudik nggak seru gitu ya. Macet ya macet, tapi janganlah keterlaluan. Gitu ya Pak Heri ya. Nah, kita akan coba bagaimana kemudian ke depan selepas jeda berikut.